لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد Ma'asyiral ikhwan jamaah majelis tilawatil Quran Al-Hammadun yang insyaallah kita semuanya selalu diberikan Allah rahmatnya serta taufik dan hidayahnya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini sehingga kita kembali dapat berkumpul, dapat bersama, berada di majlis ini yang tentunya insyaallah langkah kaki kita, niat dan tujuan kita menjadi amal ibadah kita yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Allah tambah keberkahan di dalam majlis ini. Amin. Bagi yang duduk belajar, amin. Khususnya di dalam memahami Al-Quranul Karim, insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang akan dimuliakan dengan Al-Quran. Amin ya Allah. Diberikan kita kebahagiaan dengan Al-Quran. Kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin. Memuliakan kita, keluarga kita, orang tua kita dengan Al-Quran. InsyaAllah diberikan kita nikmat untuk dapat selalu membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dimudahkan di dalam kita menghafal Al-Quran. Dan juga selalu dibimbing Allah dengan Al-Quran untuk kita selamat dunia sampai nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan mengupas dalam majlis ini tentang isi penjelasan dari hikmah Luqmanul Hakim yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu memiliki keistimewaan, di antaranya adalah Luqmanul Hakim. Dalam satu surat Allah sebutkan cerita Luqman dan apa saja yang disampaikan Luqman itu di dalam hikmah yang Allah berikan kepada beliau untuk diajarkan kepada anaknya. Mulai dari ayat 13 dalam surat Luqman sampai ayat 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa ayat? 7 ayat. Dan ini harapannya jamaah majlis bisa menghafal. Jadi kakek kita minta tiap seminggu sekali ada yang tampil menghafal, baca 7 ayat itu. Malam ini kakek, malam ini belum. Minggu depan mungkin libur, mungkin karena jadwal ke Rabu Muli. 2 minggu lagi. Kira-kira siapa yang siap ngapal 2 minggu lagi? Siap belum? Hah?
Cuma kakek digele minggu ini maco. Kita baca terus tiap kali tu majlis kita baca dulu 7 ayat ini. Yang maco sikok kayak kita dengar yang hafal tadi. Minggu depan maco lagi 7 ya, tetap kita baca terus. Ya lama-lama juga yang kita hafal kita apa namanya? Kita kuat hafalannya. Anak-anaknya adik-adik insya Allah mereka juga dengar, lama-lama juga hafal kadang. Budak kecil ini kadang-kadang boleh dengerin hafal juga. Luqmanul Hakim. Buka ke Quran, ada terjemahannya, ada. Nak ente download, ente tulis. Buka surat Luqman mulai ayat 13 Dari ayat 13 firman Allah, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada dari ayat 12. Walakat ate. Dari ayat 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nanti 8 ayat nambah situ 8. Nih, 2 minggu lagi siapa? Ahmad dulu. Apa yang lain? Idrus ngapa lagi? Apalah dulu. Apa akhirnya kayak Idrus? Ya. Dari surat ayat 12 sampai ayat 19. Gue juga insyaallah kita sama-sama mendapatkan daripada hikmah yang terkandung di dalam mutiara hikmah Luqmanul Hakim ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita bacakan dari tafsir yang terdapat dalam tafsir Al-Khazin. Siapa itu Luqmanul Hakim ini? Disebutkan Luqmanul Hakim itu namanya Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarikh wa huwa Azar. Azar itu disebutkan namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wakila kana ibnu ukhti Ayyub. Ada mengatakan, ini beda pendapat ulama. Ada mengatakan anak daripada saudara Nabi Ayyub. Nabi Ayyub punya saudara perempuan. Nah, anaknya namanya Luqman. Bukan seorang nabi. Ada yang mengatakan nabi, tapi kuat pendapat beliau bukan seorang nabi. Rajulun soleh. Waqila kana ibnu khalati. Ada lagi pendapat mengatakan anak bibi Nabi Ayyub. Jadi misal anak dia. Tidak ada wajib kita tahu itu sebenarnya. Karena yang penting di antara pendapat-pendapat itu nanti yang mengacu pada dalil yang disebutkan dalam kitab tafsir. Waqila innahu asya alfasana. Mengatakan beliau ini hidup diberi Allah umur panjang sampai 1000 tahun. Hatta adraka Daud, sampai beliau bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Waqila innahu kana qadhiyan fi Bani Israil. Ada mengatakan Luqman ini seorang qadhi di bangsa Bani Israel. Qadhi itu yang menentukan hukum. Di atasnya mufti. Kalau mufti itu fatwa, ahli fatwa, diminta pendapat tentang bagaimana hukum ini, kejadian ini. Nah, kakek menentukan segala hukuman. Itu namanya qadhi. Kalau sekarang mungkin Mahkamah Agung. Nah, di zaman Bani Israel, Luqman ini adalah qadhi. Jarang sekarang qadhi ini. Yang banyak qadian. Sekarang qadhi yang mana? Qadhi. Sago nak jadi qadhi itu bukan lemah. Dulu banyak ulama-ulama yang sampai pada derajat keilmuannya itu diangkat sampai jadi qadhi. Karena dia untuk menguasai jadi diputusnya hakim qadhi itu. Pimpinannya galau-galaunya. Wattafaqat al-ulama ala annahu kana hakiman wa lam yakun nabiyyan. Sepakat ulama bahwasanya beliau adalah seorang hakim, ahli hikmah, bukan seorang nabi. Illa Ikrimah, ada pendapat Ikrimah, ada pendapat yang mengatakan beliau seorang nabi. Wakila, ada pendapat mengatakan khuyyira baina nubuwah wal hikmah, disuruh pilih, ditawarkan pilihan mau jadi nabi atau ahli hikmah. Faktor hikmah, beliau lebih memilih untuk diberikan Allah hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu kepahaman dari ilmu.
ilmu walaupun banyak tidak seperti hikmah yang sedikit. Orang dapat ilmu belum tentu dapat hikmah. Orang dapat hikmah pasti itu punya ilmu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ketika Allah berbicara tentang ilmu, dikatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan pada kamu ilmu kecuali sedikit. Tentang ilmu sedikit Allah katakan. Jadi manapun sebanyak apapun mempunyai ilmu, sedikit nilai. Tapi waktu Allah menjelaskan tentang hikmah, beda kata-katanya. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasih. Siapa yang diberikan Allah hikmah, dia sudah diberikan Allah sesuatu yang besar, yang banyak. Makanya kita sekarang bukan sekedar mencari ilmu, tapi apakah ilmu itu ada hikmah yang kita dapat rasakan, yang dapat kita paham. Karena itulah hakikat ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin ngerti dan paham tujuan kita ini hidup untuk apa. Banyak. Orang punya ilmu banyak. Kalau sekedar ilmu baik, orang kafir banyak punya ilmu hebat-hebat, ilmunya baca ini, baca itu. Jadi ilmu itu dewek tidak serta-merta menjadikan satu sebab kemuliaan, kecuali ilmu yang dipelajari untuk bertambah kita takut kepada Allah, untuk kita amalkan, untuk menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan kita bukan di dunia tapi sampai ke akhirat. Oh, dalam Al-Quran itu ilmu kan, hikmah kan dalam Quran itu. Maka kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini kita baca Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, kita baca, kita pelajari. Masya Allah. Sampai ketika Allah bukakan di antara orang-orang soleh itu kepahaman dengan Quran ini, luar biasa ilmunya, tidak habis-habis, macam lautan tidak bertepi, dicedok lautan itu berkurang tidak banyak. Disedot, sungai musim sedot terus oleh pam, nggak berkurang, nambah lagi ada tak hujan ini. Takut dong, apa kelebihan ilmu aja, tak bertepi, tak katik batas. Itulah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dikit dapatnya. Ada riwayat dikatakan waruya anhu kana naiman nisbal lail. Ketika beliau sedang tidur di pertengahan malam, tiba-tiba ada suara yang mengatakan kepadanya, "Ya Luqman, halaka anta ja'alaka khalifah fil ard fatahkum bainan nas." Ya Luqman, mau tak engkau kami tunjuk jadi khalifah di muka bumi ini untuk kau bisa menentukan hukum. Fa'ajaba as-sad faqala in khayyarani rabbi qabiltu. Mengatakan, kalau Allah yang memilihkan itu untuk aku terima. Kalau Allah yang memilihkan itu untuk aku terima. Karena pilihan Allah pasti baik, kita sangka baik itulah. Rabbi qabiltu bil afiyah. Aku terima dengan minta keafiatan, artinya minta dijagakan Allah agar amanah itu bisa dijalankan dengan walam akbal balak. Kalau tidak aku dah galak nih mau jadi balak itu. Bukan emak amanah itu ditunjuk jadi hakim. Tidak kegalaan Luqman. Wa in azama alayya fasam'an wa ta'atan. Tapi kalau tetap Allah letakkan itu, artinya kalau memang Allah boleh aku milih. Pilih mana lah, galak dah. Kalau aku boleh milih, aku lebih baik, tak usah lebih banyak, lebih baik. Aku jadi orang biasa. Tapi kalau tetap Allah netapkan dia sebagai ahli hikmah itu, mau tidak mau nimo. Karena Allah tidak mungkin memilihkan kepada hambanya kecuali yang baik. Tapi kalau boleh milih, memang tak usah. Makanya orang-orang soleh itu takut dengan amanah. Main hari malah kegalaan, tunjuk jabatan, berebut, bahkan sampai kadang-kadang ngezolimi wong untuk dia dapat jabatan kedudukan. Padahal amanah itu luar biasa tanggung jawab. Faqalatil malaikah bisautin la yarahum lam ya Luqman.
Qala innal hakim bi asyadil manazil aqdaruha yang syahad zulm min kulli makan in adil babil hurri an yanju wa in akhta'a tariq al-jannah. Hakim itu kalaupun dia benar, hakim itu kalau dia benar, dia itu masih dalam posisi yang mengkhawatirkan untuk dia selamat tuh selamat apa tidak ya? Kalau salah pasti sudah melakukan kezaliman. Itu hakim yang hati-hati itu. Kalau hakim yang sekendaknya baik, artinya nurut hawa nafsu dia, nurut kadar amplopnya, atau ada pesanan-pesanan tertentu, sudah pasti zalim. Nah, istilah sekarang ini ada mafia kasus, kasus pacak dikasus ke lagi, ya, pacak dijadikan sebab untuk dapat keuntungan kelompok tertentu, oknum tertentu. Alhamdulillah. Kalau kita juga pikir kalau ada anak jadi apa kamu? Pilih-pilihlah yang pacak menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau memang nak jadi hakimnya, jadilah hakim yang benar-benar istiqomah, tegakkan hukum Allah seadil-adilnya. Didoakan oleh Nabi, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh manusia banyak, bahkan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, karena dia tegak adil. Tapi kalau dia zalim, disumpahi oleh malaikat, disumpahi oleh manusia, disumpahi bahkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Tak tahu mana sumpah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti habis itu lagi ketemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Ada mengatakan Luqman itu seorang hamba sahaya, abdan habasyian najjaron, gawenya tukang kayu. Wong Habasya itu wong kulit hitam, Ethiopia kalau sekarang. Yang kebanyakan zaman dulu tuh jadi hamba sahaya. Wakila kana khayyatan, yang mengatakan bukan tukang kayu, tukang jahit, khayyat, penjahit. Wakila kana ra'i ghanam, yang mengatakan dia pengembala kambing. Bisa jadi galau-galaunya. Dia jahit kaca, kadang juga apa? Kaca ngagitin apa? Kayu, ada Pacak juga ngembalakan kambing. Uji wong sekarang ini serabutan, pacak ini, pacak itu. Waruya annahu laqiya rajulun wa huwa yatakallamu bil hikmah faqala astaghfirullah. Waktu hari dia berjumpa dengan seorang, ada wong bertemu. Heran dia berbicara dengan hikmah. Omongan itu penuh isi gitu. Kalau hikmah tuh kalau ngomong tuh dicek wong dulu juga diajak ngomong ngerti. Kata-katanya penuh dengan hikmah. Ya, macam menggalak buat pantun, buat puisi. Nah ini memang udah jadi apa namanya? Biasa dia kalau dia ngomong truk dikit tapi sang. Jadi wong tuh kagum dengan ini. Tapi mereka tuh heran, ini kan tukang gembala kambing cuman. Kok pacak ngomong macam itu? Bukan pendidikan, bukan sekolahan. Lain kan sekolahan, belajar. Mungkin kata-katanya teratur, ya, ditatanya. Tatanya, tersusun juga kalau yang sekolah-sekolah tuh. Kalau ngomong kan pembahasan kan udah, ngomong intelek, ngomongnya kita. Kadang-kadang sampai aja agak makso-makso kendi biar kejingoan pinternya ngomong. Kalau tidak memang keluar macam itu. Ikhlas. Kalau bala iya, aku pengembala kambing itu. Lalu orang tadi nanya, Fabi ma balagta ma balag. Mana sampai kau baca punya kedudukan mulia seperti ini? Ucapan kau itu penuh dengan hikmah. Kata Luqman, aku mendapatkan ini dengan 3. Bisidqil hadis, pertama dengan kejujuran dalam pembicaraan, tak pernah bohong. Lidah nih kalau pernah bohong, kamu mau pelat, tak bohong terus. Nah, kalau sudah tak bohong terus, mana ada kebaikannya lagi? Karena dia selalu jujur, benar, bawa berkah. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu hikmah, mutiara-mutiara ilmu, yang luar biasa. Yang kedua, wa ada amanah. Aku mendapatkan ini dengan aku menunaikan amanah. Apa yang diamanatkan oleh beliau kepada beliau dijalankan dengan
dengan baik, tidak pernah khianat. Yang ketiga kata beliau, wa tarki ma la ya'nini, aku meninggalkan segala hal yang tidak kata manfaatnya untuk aku. Gawe tak gawe untuk aku. Tinggalnya tidak galak, melakukan hal-hal yang kata manfaat. Nah, tiga inilah, dari sebab itulah beliau akhirnya diberikan Allah hikmah. Kita juga menggali pacak kalau kita galak ngamal ketiga ini. Menggali, jangan langsung ngomong kaget anak saja cak Luqman Ustaz. Apa cak Luqman tuh? Kata Ustaz tiga itu udah amalkan. Kaget dulu. Banyak lagi yang nak diamalkan ini. Tapi kalau kita pacak nyago tiga ini pasti kaget kita tengok kelebihan. Ada menyatakan orang yang dapat ikhlas melakukan satu amal kebaikan selama 40 hari, insya Allah dia bakal mendapatkan hikmah, bakal keluar. Kalau kita baca nyago amalan kebaikan 40 hari, dawam, misalnya baca sholawat rutin, atau kita dawam Quran, atau kita dawam sholat, ibadah pokoknya, maka insya Allah bakal nampak kaget ada bedanya dia tu. Cuman wong yang tahu dia baca kok baca ada beda tu kan kadang-kadang budak-budak yang mondok tu ada waktu sebelum mondok tu kadang-kadang majal kadang macam-macam. Waktu dia masuk pondok balik bubar. Kita kan sebetulnya dia tu macam di karantina. Nah selama itu pemulihan tu tak terasa. Dia dewek tak tahu dengan dirinya. Mana Luqman tak tahu dia ini. Tiba-tiba Allah berikan gitu. Diberikan Allah ilmu yang sangat dalam. Wa qila kana abdan aswad azimus syafatain. Ada mengatakan seorang hamba yang hitam kulitnya dari Habasyah. BB-nya tebal. Ini kalau ngomong kulit hitam. BB juga macam jauh enggak apa-apa bahasa Palembang. Tebal kan? BB besar BB. Ini malah gambar-gambar nanti kalau bukan kita menghina, tapi memang keadaan seperti itu. Jadi kalau Allah nak menunjuk kemuliaan itu bukan mandang zohirnya, karena zohirnya makhluk Allah lalu. Kan kita dengan hewan, apa beda kita dengan hewan? Bisa jadi hewan lebih mulia dari kita. Jangan kita lecehkan, kita sepelekan, kita binatang juga, tidak apa-apa lah. Tentu dia jangan-jangan dia itu penyebab kita dapat rahmat Allah. Mungkin dia itulah menurunkan kebaikan rezeki kita. Nah kita sangka. Nah macam Nabi Allah Sulaiman berdoa minta hujan, tahu-tahu yang mintanya semut. Minta pun kita tak tahu. Bisa jadi makhluk-makhluk yang ada sekitar kita ni, dia itu yang menyebabkan Allah bukakan rezeki kita, Allah berikan rahmatnya, Allah ampunkan dosa kita, Allah turunkan keberkahan bagi kita. Apalagi manusia. Waqila khairus saudan, ada mengatakan sebaik-baik orang yang berkulit hitam. Kalau hitamnya itu di antara yang dimuliakan Allah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah saya kulit hitam. Wa Mahja Maula Umar, seorang namanya Mahja, hamba sayanya Umar. Satu lagi Luqmanul Hakim, An-Najasyi, yang diberikan Allah hikmah wal akal wal faham, dinjuk Allah akal, bukan akal otak yang bentuk daging ini, kepintaran, kejeniusan, mudah untuk paham. Waqila alimin wal amal, di antara mengatakan hikmah itu adalah orang yang mendapatkan ilmu dan dapat mengamalkan ilmu. Kalau kita dapat ilmu, kita amalkan ilmu yang baik, kita mengamalkan ilmu, itulah kaget lama-lama dia mendapatkan hikmah, dipahamkan Allah sesuatu yang selama ini tak paham. Orang lain tak paham, dia pacak paham. Makanya tidak terheran kita tengok para ulama-ulama gitu menyusun kitab-kitab, buku-buku dari mana, kapan belajarnya? Subhanallah. Begitu Allah buka macam kita tengok mesin, tengok langit, dapat ilmu dari langit. Imam Ghazali itu ada kitab tentang langit, tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, tentang bumi, tentang hewan, tentang tumbuhan. Hikmah kapan-kapan belajarnya. Kitab banyak tidak, Masya Allah. Maka kalau kita dapatkan kepahaman itu, kadang satu ayat, mungkin satu hadis, mungkin satu ucapan orang soleh membuat orang tadi berubah hidupnya, derajat, berbalik dari yang tadinya macam tadi
tak ngerti apa-apa, tak tahu apa-apa. Jadi wong yang Masya Allah. Wala yusamma ar-rajulu hakiman hatta yajma'aha. Tidak dikatakan seorang itu hakim kecuali dia telah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Dua-duanya sejalan. Waqila al-hikmah, ada mengatakan arti hikmah itu al-ma'rifah wal isabah fil umur. Memahami satu masalah dan dia benar dalam menjalankan masalah itu. Tidak keliru. Kenapa? Dituntun dengan cahaya ilmu tadi, sehingga tidak dia lebih mengedepankan hawa nafsu. Karena kan tengok kita, wong sudah tak punya ilmu masih nyimpang banyak. Ya, wong tak lagi tahu kadang-kadang itu masih dia. Kenapa? Kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan keinginan dunianya, sehingga dia tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Malah dicampur-campurnya. Justru itulah yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah manusia. Nah, kalau sudah ulamanya, orang yang punya ilmu macam itu, mana keadaan uang awamnya? Nah, mana mereka dapat bimbingan lagi? Ulamanya lagi rewel, ulamanya lagi tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, ada mengatakan al-hikmah syai'un yaj'aluhu Allahu fil qalbi yunawwiru kama yunawwirul basar fayudrikul basar. Ilmu itu, hikmah itu adalah sesuatu yang Allah berikan di dalam sanubari seseorang sehingga dia pacak melihat sesuatu itu terang benderang, sama seperti matanya pacak nengok sesuatu itu. Mata batin, mata hati. Hatinya bersih, tidak katik sifat-sifat yang dibenci Allah. Maka kaget dengan hikmahnya Luqman itu mengatakan kepada anaknya macam-macam, kaget pesan-pesan dulu. Kalau kita pelajari satu-satu itu, Masya Allah. Hanya berapa ayat? 8 ayat. Pesan-pesan satu persatu itu berisi hikmah yang sangat luar biasa. Manfaat dunia akhirat. Menyelamatkan uang, membahagiakan uang kalau ngikut daripada petua itu dunia sampai akhirat. Ayat ini dibaca, gak sering dibaca. Kalau ada acara-acara dia tasmiyah, khitanan, jadi kalau kamu ngapal juga ada manfaat. Nah, untuk baca kaget diminta uang. Mau nyusaan kalau baca Al-Quran maju baca Al-Quran. Sudah ada modal. Sudah ada modalnya. Itu sedikit tadi tentang Luqmanul Hakim. Lagi baca kitabnya ke depan ya. Jadi lebih pada pendidikan. Jadi Luqmanul Hakim berbicara kepada anaknya. Itu anak masih muda nih. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
waqsid fi mashyika waghbut min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, kamu lebih bagus lagi ngajinya. Baik. Pertama ayatnya mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun azim. Sebetulnya ini bukan pertama, yang wasiatnya dari pertama itu ayat yang nomor 12. Allah ceritakan kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada Luqmanul Hakim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Telah kami berikan kepada Luqman, yang tadi sudah kita jelaskan sedikit siapa Luqman itu, al-hikmah. Apa hikmah tadi? Ilmu yang bermanfaat. Anishkur lillah, yaitu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, syukur itu kan menggunakan nikmat di dalam kita mendapatkan keridhaan Allah. Apa yang Allah berikan sama kita gunakan itu dalam kebaikan. Itulah yang penyebab mendapatkan hikmah. Kalau orang ingin mendapatkan hikmah, banyak-banyak dia bersyukur kepada Allah, jangan melakukan maksiat dan dosa. Maka dikatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, penerang dalam kolbu, dalam hidup, dan itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa. Dan kalau kita kepengen mendapatkan ilmu, pertama kita tajdidut taubah. Kita selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, biar dosa-dosa kita ini bersih dulu. Karena ilmu itu bakal dituangkan dalam sanubari kita. Kalau wadah itu kotor, maka diisi apapun jadi kotor juga. Tapi kalau wadahnya bersih, maka ketika diisi sesuatu, dia akan menurut dalam keadaan keindahan daripada apa yang diisi tadi. Cangkir bening diisi sirup warna merah, marjan, atau warna kuning, berarti jeruk habisnya. Cangkirnya sama, cuma pecah ubah menurut apa yang diisi. Yang dituangkan Allah. Maka yang paling bersih hati manusia ini adalah Nabi kita Muhammad. Maka semua yang diucapkan Nabi itu hikmah, jawami'ul kalim. Kemudian nanti para anbiya yang lain, para rasul yang lain, kemudian sampailah nanti para ibadullah as-shalihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Di antara tadi seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka bahwasanya syukurnya itu dia itu untuk diri dia dewe. Artinya Allah tidak perlu kita nak bersyukur, nak kafir, nak katik masalah bagi Allah. Allah tidak bakal rugi. Nah, misalnya semua ini bersyukur kalau manusia diciptakan Allah dari Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya taat ibadah kepada Allah, tidak nambah kemuliaan bagi Allah, tidak nambah kehormatan bagi Allah, tidak nambah kegagahan bagi Allah, tidak nambah kekuasaan kepemilikan bagi Allah dengan syukurnya semua makhluk-makhluk yang diciptakan. Atau sebaliknya, kafir kalau tidak katik beriman, maksiat kalau rugi dah Allah, tidak terima Allah dengan perbuatan mereka semuanya. Tidak menjadikan kekurangan dalam kegagahan Allah Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar. Tidak menjadikan kehinaan bagi Allah, yang malah terbalik, mereka lah yang akan mulia atau mereka lah yang bakal terhina. Orang yang bersyukur pasti dimuliakan Allah. Janji Allah banyak, sering kita baca ayat yang tanya, Allah menjanjikan apa? La in syakartum lazinakum. Apa yang ditambah Allah itu? Nikmat itu bermanfaatnya lebih banyak. Karena syukur itu akan menambahkan nikmat. Bisa nikmat itu ditambah Allah. Nah, kalau kita bersyukur dengan mata, nambah mata sikit lagi ya. Kan bukan mata sapi ini. Kalau mata, artinya fungsi mata ini sehingga banyak manfaatnya. Diberi Allah kekuatan, bahkan diantaranya kok dia baca memandang ayat-ayat Allah, bahkan melihat kebesaran Allah,
bahkan bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, bahkan bisa berjumpa memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Kuping juga macam itu, tangan juga macam terus. Nah, ketika bersyukur pasti akan Allah tahu, dan itu akan baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita yang bakal beruntung. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah Allah tambah kita nikmat, kita juga bakal senang, bakal bahagia. Jadi rugi tak orang bersyukur itu? Tidak bersyukur, tidak berugi orang bersyukur. Yang rugi kalau orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada orang tua, syukur kita kepada kawan kita punya kawan baik, alhamdulillah ya Allah, sago nyari kawan baik, maka jago kawan baik itu. Ada. Kalau punya kawan baik, masya Allah, itu nikmat diberikan Allah dengan hamba Allah tadi itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Yang kafir, yang tidak mau beriman, yang tidak mau taat, yang tidak mau bersyukur, maka Allah kata fa innallaha ghaniyun. Allah itu saking rahmatnya tidak mau mengatakan fa innama yakfuru li nafsihi. Tidak galak. Untunglah Allah tidak ngaturkan macam itu. Nah tadi kan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara, tidak Allah katakan fa innama yakfuru. Tidak. Fa innallaha ghaniyun hamid. Maka Allah itu maha kaya, maha tetap terpuji. Tidak baca di apa? Diinakan. Tinggal kita sekarang belajar. Ini pertama kali sudah pembuka kuncinya. Dari mana baca dapat hikmah? Dengan cara selalu bersyukur kepada Allah. Apa syukur kepada Allah? Menjadikan segala nikmat ini dalam taat ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini berat kita nak belajar ini. Dapat kuncinya sudah malam ini. Ada kuncinya, tinggal buka kotak. Ada buka khazain, lemari yang penuh dengan hikmah. Hidup itu bersyukur. Makanya manusia yang paling bersyukur Nabi Muhammad. Berarti mana yang lebih bersyukur dari Rasulullah? Tambah nak bersyukur lagi, masih nak bersyukur lagi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makanya Allah berikan juga begitu banyak nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain. Siapa manusia yang tidak bersyukur yang dapat kemuliaan? Tak hati. Fir'aun kafir, mulia tak? Nah. Namrud kafir, mulia tak? Ada surat Namrud, ada tak? Haman kafir, tak mulia. Itu Haman tu pintar, penasihatnya Fir'aun Haman. Korun, wong kaya, pintar, berduit. Maka dia pintar karena pajak berdagang. Pintar. Mulia tak tadi? Tidak mulia, kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, mana ada? Ustaz itu kan ada dalam Quran. Bukan nama dia, Lahab. Surat Al-Lahab. Bukan nama. Bahkan di situ Allah tunjukkan macam mana dihinakan Allah SWT karena kufur dan jahat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain yang mereka yang bersyukur kepada Allah SWT, masya Allah, dimuliakan Allah, mengikut para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Dan di sini juga pelajaran sama kita, ternyata Allah SWT itu yang memilih, bukan kita menentukan. Manusia ini ada yang dikatakan dia diciptakan Allah untuk taat ibadat di dalam hidupnya, dan dia diciptakan juga untuk menjadi penghuni surga. Diciptakan Allah dia dengan nikmat dalam taat ibadat kepada Allah, dan dia bakal masuk surga, penghuni surga. Ada lagi manusia itu diciptakan dia dengan nikmat ibadat kepada Allah, tapi na'udzubillah tidak Allah takdirkan dia masuk surga, malah masuk neraka. Mana macam itu? Yang pertama tadi dia dalam hidupnya dunia ini ibadat, beriman sampai meninggal husnul khotimah, dia masuk dengan Allah surga. Yang kedua tadi dia taat ibadat, tapi pada akhir umumnya murtad, kafir. Nak mati murtad dulu, kafir, hanya mati dalam keadaan suul masuk neraka. Allah takdirkan dia masuk neraka, tidak masuk surga. Ada lagi manusia ini ditakdirkan Allah di dunia ini dalam keadaan kafir maksiat, kaget di akhir masuk surga.
hidupnya segala gawe tak benar digawe ini. Kafir. Nak mati dapat hidayat. Ucap 2 kalimat syahadat. Masuk Islam, belum sempat beramal apapun. Tahu-tahu mati. Habis mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Balik putih lagi nih, balik bersih lagi nih. Diampunkan Allah kalau dosa-dosa yang selama hidup selama ini. Mati, husnul khatimah, masuk surga. Berarti takdir Allah dia tidak ditakdirkan di dunia berkhidmat kepada Allah, tapi diciptakan Allah untuk ke surga. Hidupnya tidak pernah taat ibadat, tapi Allah takdirkan beliau bakal masuk surga. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, yang apes, hidup di dunia tidak dijadikan khidmat kepada Allah, dan mati juga dalam keadaan bakal dimasukkan juga neraka. Kita bersyukur alhamdulillah Allah jadikan kita, walaupun kita tahu juga banyak dosa kita nih, masih ada lah maksiat yang mungkin kita gawe ke atau tergawi terlakukan, kita minta ampun sama Allah. Dan yang penting kita selalu memohon kepada Allah husnul khatimah, dan minta kepada Allah apa yang diajarkan Nabi, minta dimasukkan kita sebagai penghuni surga. Walaupun kita sadar rasanya pantas tapi tidak gaya kita nih dipantas kayak apa yang dipantaskan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa dianjurkan dibaca dalam rotib tadi, dibaca 3 kali. Kalau kita baca rotib hadat, siapa yang minta itu kepada Allah 3 kali, maka dia berhak mendapatkannya. Minta surga 3 kali, berhak dia mendapatkan surga. Tapi benar-benar mintanya, minta dijauhkan dari api neraka, dijauhkan Allah dari api neraka, sehingga hidup dia kaget macam mau di surga. Senang, bahagia dalam taat ibadat, rasa kelezatan, kenikmatan. Bertambah bersyukur dia kaget, tambah bersyukur lagi. Dinjuk Allah ilmu, tambah dia bersyukur dengan ilmu. Dinjuk Allah harta, tambah bersyukur dengan harta. Dinjuk Allah sehat, tambah bersyukur dengan sehat. Maka dia akan merasakan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Uang kalau bersyukur kan senang. Tidak pernah bersyukur itu sedih. Yang ada bersyukur kan senang, senang. Kalau semalam mana baca kitab di majlis malam kemarin tentang ujian Allah bagi orang yang menuntut ilmu atau ingin bertadarus kepada Allah. Kadang-kadang di antara mereka itu diuji dengan kefakiran. Dia nak baik, hidupnya pas-pasan, fakir. Kata Imam Haddad, kalau orang yang macam itu mestinya dia bersyukur. Kalau kita mesti sabar pasti kita nyuruh sabar bukan kau yang miskin banyak. Kalau di dalam kitab itu lain, malah disuruh bersyukur dengan keadaan dia macam, disuruh bersyukur alhamdulillah. Berarti Allah milih kau untuk baca bersifat dengan sifat yang pernah dialami oleh para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah sampai menganjal perut dengan batu. Cuman kita belum pernah terganjal juga, cuma di jago sana pakai pempek. Nganjal juga kan. Nah, makan batu, nganjal perut Ustaz, nganjal perut mana? Nganjal perut dari luar, dari dalam. Mending dalam makan batu itu. Nabi nganjal perutnya, mamang diganjal di luar. Pakai apa? Pakai batu. Kadang sampai 2 bulan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang sekarang mendapatkan keadaan dia seperti itu, jangan mengeluh, malah dia bersyukur. Mudah-mudahan ini diantara sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi yang Allah berikan sama kita. Penting mudah-mudahan kita juga dinjuk Allah afiat, baca melewatnya dengan keadaan yang tidak mengeluh. Kalau dia sudah miskin, melarat, ngeluh pula katik gunung, boleh tidak berdosa lagi ada. Ini bangla disuruh bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kalau ada kita berdakwah, ngajak orang baik, tahu-tahu dapat celaan, dapat hinaan, dapat makian, jangan marah. Justru kita alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah. Ini pun yang dialami oleh sahabat Nabi dari pengalamannya. Mudah-mudahan kita ini terpelok dengan sifat Nabi. Justru yang ditakutkan kalau ada wong ngajak wong tak pernah wong marah sama dia, benci sama dia, maki-maki dia. Bukan kita minta, bukan. Cuman agak dikhawatirkan, jangan-jangan dia ini tidak ikhlas. Buktinya mana wong senang galau, tak kata iman. Ada. Kalau terdengar di kita misalnya dong, aku dia belajar kurang aku. Jangan kita membalikkan ke dia tadi keburukan itu. Jadi kita bersyukur ya Allah. Dan kita juga nyuri aku ini memang adunya dari sifat kekurangan itu. Nah itu kaget menimbulkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah nanti kita akan sambung